Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita dan menggerakkan kaki kita ke majlis ilmu yang insyaallah Allah berkahi dan rahmati kita semua. Amin. Kemudian salawat serta salam tak luput dan tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat, Allah masih berikan kesempatan kita untuk kembali bertemu, kembali duduk di majlis ilmu dengan mempelajari ilmu syar'i. Ada yang mempelajari bahasa Arab, ada juga yang belajar tafsir Al-Quran, kemudian ada juga yang menyetorkan hafalannya. Ini adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, ada dua nikmat maghbunun fihi katsirun minan nas, yang manusia lupa akan dua nikmat tersebut. Apa itu? Nikmat kesehatan dan As-sihhatu wal faragh. As-sihhah itu kesehatan. Kemudian yang kedua, waktu luang. Alhamdulillah, mungkin kita di rumah atau di luar banyak masalah, banyak problematika kehidupan, akan tapi Allah masih berikan kita kesehatan. Maka ini adalah satu hal yang sangat kita syukuri dan patut kita syukuri. Kita semua tahu betapa mahalnya kesehatan. Ketika kita sakit, ringan ataupun berat, sama-sama mahal sekarang ya. Dan ini min babi tadzkir, saling mengingatkan bahwa kesehatan adalah salah satu hal yang patut kita syukuri. Kemudian al-faragh, waktu kosong. Mungkin bukan hanya kita yang dikasih waktu kosong, tapi semua manusia pun dikasih waktu kosong. Akan tetapi apa yang membedakan kita dengan manusia yang lainnya? Kita menggunakannya untuk apa? Alhamdulillah, jika kita menggunakannya waktu kosong ini untuk hal yang bermanfaat, untuk ibadah, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, ini adalah satu hal yang patut kita syukuri pula. Sedangkan ada saudara-saudara kita yang menggunakannya untuk hal-hal lain, entah itu menggunakannya untuk hal-hal mubah atau bahkan muharramat, waliyadzubillah. Ini adalah salah satu yang dua nikmat yang patut dan kita ingat terus untuk disyukuri, as-sihhatu wal faragh. Kemudian alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan pembahasan Ulumul Quran bersama kitab Dirasat fi Ulumul Quran yang ditulis oleh Dr. Fahad bin Abdurrahman Ar-Rumi, salah satu dosen di Jami'atul Malik Saud yang berada di Riyadh. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang khasaisul Qur'anul Karim. Khasais, apa itu makna khasais? Kalau di buku ini halaman 26, tapi kalau di PDF halaman berapa ya? Oh, yang mungkin oh, itu fotokopi untuk buku ini, Pak? Oh, insyaallah. Baik, khasaisul Qur'anul Karim. Kita menerjemahkannya gimana? Siapa yang bisa menerjemahkan khasais ini yang cocok dengan bahasa Indonesia ini? Kekhususan atau keistimewaan atau fadail, khasaisul Quran, atau kita bisa menyederhanakan dengan keistimewaan Al-Quran.
Langsung ke halaman selanjutnya. Awalan, khasa'is tata'allaq bi fadlihi wa syarafihi wa makanatihi. Yang pertama adalah fadluhu, keutamaannya. Langsung ke paragraf kedua. Wa huwa kalamullahil azim wa siratuhul mustaqim wa dusturuhul qawim nata bihi kulla sa'adah wa risalatullahil khalidah wa mu'jizatuhu ad-daimah wa rahmatuhu al-wasi'ah وحكمته البالغة ونعمته السابغة وحجة الرسول صلى الله عليه وسلم الدامغة وآياته الكبرى شاهدة برسالته وناطقة بنبوته وكتاب الإسلام في عقائده. Salah satu keutamaan Al-Quran dari beberapa paragraf yang kita baca tadi, kita bisa simpulkan bahwasanya Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Hujjatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai hujjah Rasulullah SAW atas umatnya. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah. Apa itu hujjah? Apa itu hujjah? Dalil, bisa jadi dalil. Hujjatul laka aw alaika, sebagai apa namanya? Pembelaan atau bisa jadi dalil. Kemudian di sini mu'allif mengatakan juga huwa kitabul Islam fi aqaidihi, sebagai rujukan utama dalam segala ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalat, dalam hukum halal haram, itu merujuknya kepada Al-Quranul Karim sebagai sumber utama. Kalau kita belajar tentang sumber-sumber atau masadir syariah yang akan dibahas oleh Ustaz Faisal di dars fikih, insyaallah itu ada kemarin ada berapa? Ada yang masih ingat? Kemarin saya dengar itu masadir syariah ada berapa, Pak? Sumber-sumber hukum syariat ada berapa? Ada berapa? 1, 2, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang muttafaq alaih, ini yang disepakati oleh para ulama. Walaupun nanti ada istihsan, ada istishab, itu nanti pembahasannya lagi sama Ustaz Faisal. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber utama, ya, disebutkan oleh para ulama, dan ini sudah muttafaq alaih, sudah disepakati ulama seluruh dunia dari zaman dulu, dari salaf sampai saat ini. Al-Quran adalah sumber utama dari hukum syariah, dalam hal akidah, dalam hal hukum, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Al-Quran adalah sebagai rujukan utama. Ini faedah yang pertama. Kemudian kita loncat langsung ke faedah yang kedua. Yang kedua adalah syafa'atuhu li ahlihi. Mungkin ini pernah saya singgung salah satu hadis ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi tidak masalah, kita akan kembali murajaah dan mimba bitadzkir, saling mengingatkan bahwasanya Al-Quran salah satu fadilahnya adalah syafa'atul li ahli. Apa itu syafa'ah? Syafaat, bahasa Indonesia syafaat, ya, penolong bagi yang membacanya, bagi yang mempelajarinya. Li ahlihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi yang membacanya, bagi yang mentadabburinya, bagi yang mempelajarinya. Penting gak Pak syafaat nanti di akhirat? Penting banget. Karena kita tidak tahu siapa yang kita mau lari kemana kalau sudah sampai akhirat. Mungkin kita di dunia punya masalah di dunia, bisa minta tolong temennya, minta tolong saudaranya, minta tolong orang tuanya. Tapi kalau sudah di akhirat, bingung kita. Makanya ini mungkin sebagai kisi-kisi dari Nabi SAW untuk kita mendapatkan syafaat. Banyak mungkin ada beberapa cara untuk mendapatkan syafaat, tapi di sini Nabi SAW memberikan salah satu tipsnya, yaitu dengan
membaca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Ini membaca ya, belum menghafalnya. Iya enggak? Ya, bocorannya. Kita sudah tahu mengetahui beberapa ayat yang menceritakan tentang syiddatul yaumil qiyamah. Salah satunya adalah yauma yafirrul mar'u min akhi. Di surat apa itu, Pak? Apa sih, Pak? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan seterusnya. Wassama, banyak itu yang wassama idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Itu adalah syiddatul yaumil qiyamah. Seorang akan lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Ini lari kemana, Pak? Lari karena apa maksudnya? Takut. Karena takut, bingung. Syiddatul yaumil qiyamah. Banyak. Karena dahsyatnya hari kiamat ya. Belum lagi kita ketika kita membahas tentang yaumul hisab. Berapa lama satu hari di akhirat, berapa lama di dunia, Pak? 1000 tahun. 50.000 tahun atau 50 tahun? Ada yang hafal surat Al-Ma'arij. Di awal surat Ma'arij disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi lil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. 50 berapa? 50,000. 30.000 tahun. Bayangkan. 50.000 tahun. Ini bukan 50.000 tahun tuh masa tunggu kita sampai ke surga nanti, tapi satu hari. Dan kita nggak tahu berapa hari, berapa tahun di akhirat nanti. Nunggu hisab, ngantri tobur untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Hari itu kita akan ditanya segala nikmat yang Allah berikan di dunia. Harta kita, rumah kita, mobil kita, semuanya ditanya. Istri kita, oh enggak, istri antum, istri antum, anak-anak antum, semuanya akan ditanya. Makanya semakin kaya semakin lama hisabnya, Pak. Bener nggak, Pak? Karena semakin banyak hartanya, ya nggak? Jadi enak kaya apa enak miskin, Pak? Enak miskin lah. Enak kaya yang muslim, berkah, senang sedekah. Nah itu insyaallah semoga Allah memudahkan hisab kita nanti di akhirat. Makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW di tasyahud akhir sebelum salam adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Hafalin, Pak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Artinya apa? Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dari ngantri kita berapa tahun kan, ada yang diceritakan sampai keluar keringatnya dengan tenggelam, sampai perut, sampai dada dan sebagainya. Maka Nabi SAW memberikan salah satu doa kepada kita untuk kita amalkan sebelum tasyahud akhir. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian poin selanjutnya dari khasaisil Quran adalah annahu syifa. Apa artinya syifa? Obat atau penyembuh? Salah satu ayat Allah Ta'ala berfirman, Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Al-Quran bagi orang-orang yang beriman adalah hudaw wa shifa, sebagai petunjuk dan obat atau penyembuh. Kenapa di sini kita sepakat dulu apa perbedaannya, apa bahasa Arabnya obat? Dawa. Kalau syifa apa artinya? Penyembuh ya. Makanya ini adalah salah satu mukjizat detailnya Al-Quran. Kenapa Allah nggak mengatakan huda wa dawa kan? Tapi huda wa syifa. Di sini mu'alif mengatakan, coba dilihat di bawah ayat, paragraf setelah ayat, wa tadabbar wasfallahi lil Qur'an bi annahu shifa wa lam yasifahu bi annahu dawa.
لأن الشفاء هو ثمرة الدواء والهدف منه أما الدواء فقد يفيد وقد يضر فكان وصف القرآن بأنه شفاء تأكيد وأي تأكيد لثمرة التداوي به. Di sini mu'alif mengatakan, coba kita renungi ayat tadi. Qul walilladzina amanu hudaw wa shifa. Kenapa Allah nggak memakai kata dawa aja? Apa perbedaannya dawa sama shifa? Dawa itu fisiknya, kalau shifa itu buah dari obatnya. Betul nggak? Shifa adalah kesembuhan. Sedangkan dawa itu belum tentu sembuh. Kita minum obat A belum tentu sembuh. Tapi makanya banyak merek. Makanya Allah mengatakan qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Sebagai penyembuh, bukan hanya obat tapi penyembuh. Jadi sudah pasti diberi kesembuhan. Sedang kata mu'alif di sini amad dawa faqad yufidu wa qad yadur. Adapun obat bisa menyembuhkan, bisa juga malah sebaliknya, bisa membahayakan. Makanya Allah mengatakan qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa, sebagai penyembuh, bukan hanya obat tapi penyembuh. Penyembuh untuk apa? Penyakit, segala penyakit. Penyakit rohani, penyakit hati, penyakit fisik, segala penyakit. Nabi SAW juga mempraktekkan di paragraf selanjutnya, waqad daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mathala bi nafsihi bit-tadawi bil Quran. Rasulullah SAW mempraktekkan langsung bagaimana beliau berobat dengan Al-Quran. Di salah satu hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidat. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit menjelang wafatnya, beliau meniup dirinya dengan mu'awwidat. Mu'awwidat itu apa? Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Disebutkan juga masuk surat Al-Ikhlas, berarti triple cool. Triple cool ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Beliau meniup kepada dirinya, kemudian mengusapkan kepada diri beliau sendiri. Ini adalah salah satu praktik yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana beliau berobat dengan Al-Quran. Banyak contoh-contohnya, misalkan kita dengan air kita membacakan surat Al-Fatihah ataupun ayat kursi ataupun ayat-ayat yang dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai tadawi atau sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk kita berobat terhadap segala penyakit yang Allah berikan. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya. Langsung kita loncat, kita tidak mengambil khasa'is tata'allaq bi uslubihi wa lughatihi. Kita nggak ngambil ini karena ini berkaitan dengan dari sisi bahasa. Kemudian kita langsung ke khasa'is 'ammah. Thalithan khasa'is 'ammah. Udah nunggu Pak. Mana ke khasa'is 67. Ya, 67 di bagian akhir. Jamaah Masjid Ta'lim ikhwani fi din rahimakumullah taala, semoga Allah merahmati. Yang pertama adalah hifdhuhu fis sudur. Halaman 68. 59. Oh, beda lagi. 68 atas, hifdhuhu fis sudur. من أشرف خصائص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كلف الأمة بحفظه كله بحيث يحفظه عدد كثير يثبت به التواتر وإلا أثمت الأمة كلها. Salah satu dari khasa'is selanjutnya, keistimewaan selanjutnya dari Al-Quranul Karim adalah hifdhuhu fis sudur. Kaum muslimin menghafalnya di dalam dada mereka. Kita semua tahu bahwasanya kaum Arab atau bangsa Arab itu adalah bangsa yang ummi dulunya.
ketika Nabi SAW diturunkan wahyu kepada beliau, bangsa Arab itu adalah bangsa yang ummi, tidak mengerti baca tulis. Apakah ini sebagai tanda keterbelakangan? Bukan. Kenapa? Memang kamu mengikuti seperti itu. Dipersiapkan. Mungkin belum ada gurunya kali. Ada mereka yang bisa baca tulis, tapi mayoritas sebagian besar mereka ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi Sebabnya kepalanya udah ready. Makanya kata salah satu dosen saya bahwasanya ummi ini bisa jadi maziyah mereka, sebagai keistimewaan mereka. Karena apa? Segala bentuk ilmu yang atau pengetahuan mereka itu langsung menghafalnya. Jadi tidak menulis, tidak membaca, tapi membacanya. Makanya sampai sekarang pun kalau kita menemui orang-orang Arab yang sudah sepuh, sudah tua, kadang mereka tuh nggak tahu nih perbedaan huruf A, bata tuh nggak tahu. Tapi begitu mereka berbicara tentang misalkan segala bentuk pengetahuan, misalkan pengetahuan pertanian, kemudian apalagi zaman dahulu sebelum ada listrik tentang nujum, itu di luar kepala. Ketika mereka pergi ke padang pasir, tidak ada satu tanda pun mana ke barat mana ke timur, mereka tahu dengan melihat bintang. Kemudian mereka menghafal nasab-nasab nenek moyang mereka, itu di luar kepala, di dalam kepala kali. di dalam kepala mereka menghafalnya tanpa buku, tanpa membaca, tanpa ada pedoman atau buku yang mereka baca. Sampai saat ini pun mereka ada, terkhusus yang orang-orang sepuh, orang tua dari bangsa Arab. Ya, termasuk hikmah turunnya wahyu dari Allah itu bahwa Nabi yang ummi, jadi orang kafir dia nggak menuduh bahwa Al-Quran ciptaan Rasulullah. Sahih. Salah satu hikmahnya juga Nabi SAW dan bangsa Arab, kaum Quraisy ketika itu tidak bisa membaca, tidak menulis. Kemudian Nabi SAW menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu tanda kok bisa orang yang tidak membaca menulis tapi bisa mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Bahkan orang Arabnya pun tidak bisa membuat hal yang serupa. Ini adalah salah satu tanda yang harusnya menggugah hati mereka. Akan tetapi ada sebagian mereka kaum musyrikin, kaum kafirin ketika itu tidak menentang Al-Quran karena berbagai hal. Kemudian khasa'is selanjutnya, istimewaan selanjutnya, ittisalus sanad. Sanadnya nyambung ke Rasulullah SAW. Ittisalus sanad. Inilah salah satu metode yang dimiliki oleh Islam yang tidak dimiliki oleh agama lainnya atau bangsa lainnya, yaitu ittisalus sanad dalam hal keilmuan, khususnya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita baca sekarang itu sama dengan yang dibaca zaman dulu, zaman Rasulullah SAW sama sahabatnya. Karena apa? Ittisalus sanad. Sanadnya itu nyambung. Maksudnya sanadnya nyambung itu apa, Pak? Dari Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabatnya, sahabatnya membacakan kepada para tabi'innya, tabi'in membacakan kepada atba' tabi'in sampai ke bawah sampai kita. Itu urut. Sampai sekarang pun ada itu, Pak. Terkhusus bagi yang menghafalkan Al-Quran dengan riwayat Hafiz misalkan. Itu ketika antum sudah menghafalkan, menyetorkan kepada salah satu masyayikh, antum akan diberikan ijazah sanad. Di dalamnya apa? Ada nama-nama yang Pak. An fulan, saya membacakan Al-Quran dari Syekh fulan, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW. Itu nyambung. Jadi salah satu cara Allah menjaga Al-Quran ini adalah dengan tawatur, yakni ittisalus sanad, sambung sanad sampai ke atas terus. Jadi selain menghafalkannya di dalam dada-dada kaum muslimin, selain menghafalkan kaum muslimin Al-Quran, mereka juga menghafalkannya dengan sanad. Jadi nggak asal-asalan menghafal, tapi harus sanadnya jelas dari siapa dia mengambil, dari siapa dia membacanya. Kemudian
khasa'is selanjutnya atau keistimewaan selanjutnya adalah yang nomor 3, annahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang bersuci. Maksud di sini adalah anzalallahu al-Qur'ana biwasitati afdhalil malaikati ala afdhalil anbiya'i li khairi ummatin ukhrijat lin-nas. Allah turunkan Al-Qur'an ini dengan sebaik-baik wasilah, sebaik-baik perantara, yaitu siapa? Malaikat Jibril sebagai Rasul Malaika, sebagai pemimpinnya para malaikat. Ala afdhalil anbiya, dan diturunkan kepada sebaik-baik nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, yang beliau khatamun nabiyyin, sebagai penutup dari para nabi. Khairin ummatin ukhrijat linnas, dan untuk sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat yang Allah pilih. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maksudnya taharah di sini adalah yang tadi diturunkan oleh malaikat Jibril. Kemudian min babi al-hukm, apakah kita boleh menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan tidak bersuci? Di dalam Al-Qur'an itu la yamassuhu illa al-mutahharun. Boleh nggak Pak kita menyentuh Al-Qur'an dalam tidak bersuci? Atau apa hukumnya kita menyentuh Al-Qur'an? Apakah harus bersuci atau tidak bersuci? Tidak harus bersuci. Untuk menyentuh fisiknya kita memang harus bersuci, tapi kalau hanya sekedar membacanya dengan hafalan misalkan sedang beraktivitas membaca Al-Quran, itu tidak mengapa, asal tidak hadas besar ya. Kemudian khasa'is selanjutnya, poin yang selanjutnya dari keistimewaan Al-Quran adalah innallaha ta'ahada bihifdhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga dari perubahan, apalagi? Kesucian Al-Quran dan ingatkan sama. Iya, jadi kalau kitab-kitab samawi, kutubus samawiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Injil, Zabur, Taurat, ketika Allah turunkan kepada nabi-nabinya itu dalam keadaan murni langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setelah para nabi mereka meninggal, mereka mulai merubah-rubahnya seenak sendiri. Makanya Injil sekarang ya beda dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji sendiri dalam menjaga Al-Quran ini. Qala Allah ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Al-dzikr ini maksudnya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Kemudian di halaman selanjutnya mu'allif di sini mengatakan amal kutubus sabiqah falam yata'ahhadallahu bihifdhiha bal awkala amra hifdhaha ila ahliha faqala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu wa rabbaniyyin wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Adapun kitab-kitab selain Al-Qur'an, Allah tidak berjanji dalam menjaganya, menjaga kemurniannya, akan tetapi Allah melimpahkan penjagaan itu langsung kepada umatnya. Injil Allah turunkan dalam keadaan murni, akan tetapi Allah melimpahkan penjagaannya kepada umatnya. Taurat juga begitu, Zabur juga begitu. Akan tetapi Allah mengkhususkan Al-Quran yang diturunkan kepada khatamun nabiyyin sebagai penutup para nabi. Allah sendiri yang akan menjaganya. Kemudian selanjutnya, bab selanjutnya sudah bisa. Saya nggak apa ini makanya. Bab selanjutnya yaitu Jam'ul Qur'anul Karim. Jam', tahu kan semuanya jam'? Mengumpulkan ya, pengumpulan.
karena ini masdar jadi pengumpulan Al-Quran Al-Karim. Pembahasan di sini bab ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama al-awwal jam'ahu bima'na hifdhuhu fis suduri wastidharihi. Maksud pengumpulan di sini adalah hifdhuhu fis sudur, jadi menghafalnya dalam dada-dada kaum muslimin. Yang kedua adalah jam'uhu bima'na kitabatuhu wa tadwinuhu kulluhu hurufan wa kalimati wa ayati wa suwara. Maksud jama' di sini adalah penulisan Al-Quran. Apakah Al-Quranul Karim ketika diturunkan Nabi Muhammad SAW sudah berbentuk mushaf? Dalam bentuk apa jadi? Kulit. Langsung ditalkin oleh malaikat Jibril ya. Dan insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana Al-Quran Nurul Karim ditulis. Di zaman Rasulullah SAW, apakah Nabi SAW menuliskan Al-Quran yang diturunkan oleh sebagai wasilah malaikat Jibril? Rasulullah tidak menulis. Dahulunya metode mengajarkan Al-Quran ataupun menghafalkannya itu dengan talaqi bil musyafahah. Ini talaqi dari mulut ke mulut. Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabatnya, kemudian sahabat membacakan kepada para sahabat lainnya. Dulu metodenya begitu. Insya Allah kita akan bahas di pembahasan kitabah atau penulisan Al-Quran billahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah jam'uhu bima'na tasjilan sautiyan. Pengumpulan di sini bermakna tasjilan sautiyan, rekaman Al-Quran. Nah, ini juga akan masuk ke dalam pembahasan bab ini. Insya Allah kita akan mengambil satu pembahasan saja karena waktu yang terbatas. Yang pertama adalah jam'uhu bima'na hifdhuhu fis sudur wastidharihi. Pengumpulan dalam arti menghafalnya, menghafal Al-Quran. Ad-Dalil di sini mu'alif hafizahullah taala mengutip sebuah ayat di dalam surat Al-Qiyamah tadi dibacakan, tapi ayat 16. Tadi sampai ayat 11 saja, Pak? 12. Tapi di sini mungkin sudah familiar. Qala Allah Ta'ala la tuharrik bihi lisanaka litahjala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi ceritanya begini. Fal murad bil jam'i huna al-hifdh fi sudur. Maksud dari jama' di ayat ini adalah bukan Nabi SAW menuliskan, akan tetapi adalah menghafalkannya di dalam diri Nabi SAW. Jadi ceritanya karena Rasulullah SAW yu'aliju min at-tanzil shiddah, kana yuharrik syafataihi fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah. Dulu ketika Nabi SAW diturunkan wahyu kepada beliau itu ingin segera menghafalkannya. Sebagai contoh, ketika Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran, Nabi langsung menggerakkan syafataihi untuk segera menghafalkannya. Kayak misalkan seorang guru membacakan Al-Quran atau surat An-Nas misalkan kepada muridnya. Padahal si guru ini belum selesai mentalkinnya ya, atau membacakan surat An-Nas secara keseluruhan sampai selesai, tapi si murid ingin segera menghafalkannya. Qul a'udzu birabbin nas, langsung diikutin sama muridnya. Nah, ini Nabi SAW juga begitu. Ketika Nabi SAW diturunkan wahyu kepada beliau, langsung beliau mempraktekkannya agar ingin segera menghafal. Dan di sini Allah turunkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerakkan lisanmu terburu-buru, lita'jala bihi, al-ajalah kan buru-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kamilah yang akan mengumpulkan, maksudnya yang akan memberikan dan kamu akan menghafalkannya nanti setelah Jibril alaihissalam menyelesaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika
kami telah membacakan Al-Quran, fattabi' Quran, maka silahkan. Fastami' wa ansit, maksudnya adalah dengarkan dan diam. Maksudnya ketika Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah, Nabi disuruh diam sama Allah Ta'ala untuk mendengarkannya dulu. Nah ini juga kita bisa mempraktekkan ya Pak. Ketika kita sedang belajar, entah itu Al-Quran, khususnya Al-Quran karena ini berkaitan dengan Al-Quran, kita disuruh untuk mendengarkan guru terlebih dahulu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana fastami' wa ansit, kata mu'allif di sini. Maksudnya dengarkan dan diam dulu. Jangan terburu-buru untuk mengulang, tapi dengarkan, dicerna, pahami, kemudian ketika suruh diulang baru diulang. Kemudian jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang kedua adalah hukum menghafalkan Al-Quran. Apa hukumnya? Hifdzul Quran kulluhu wajib 'ala al-ummah. Wajibun 'ala al-ummah bihaitsu yahfazu 'adadun katsirun yathbutu bihi at-tawatur wa illa athmatil ummah kulluha. Menghafal Al-Quran secara keseluruhan ya, bukan hanya juz 30 tapi 30 juz. Itu adalah wajib atas ummah. Apakah atas individu atau atas ummah? Di sini mu'allif mengatakan alal ummah, bukan alal afrad. Kalau alal afrad itu kan atas individu, jadi semua diwajibkan untuk menghafalkannya. Akan tetapi alal ummah bihaitsu yahfazuhu 'adadun katsirun yathbutu bihi tawatur. Dengan menghafalkan sebagian besar dari kaum muslimin dengan tawatur, wa illa asmatil ummah kulluha, dan jika tidak ada yang menghafalkan, wa illa asmatil umat akan berdosa semuanya. Jadi apa hukumnya, kesimpulannya Pak? Fardu kifayah. Ya, sahih. Fardu kifayah, menghafal Al-Quran secara keseluruhan hukumnya fardu kifayah. Akan tapi jangan sampai kita udahlah, dia aja sudah menghafal, saya insya Allah tidak apa-apa. Ya kita tetap mengejar tentang fadilah menghafal Al-Quran. Kata Nabi SAW, ma'as safaratil kiramil bararah mathalul hafidhul Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nabi SAW mengumpamakan bagi seorang yang menghafal Al-Quran bersama para malaikat di atas langit sana. Ini adalah fadilah yang besar. Kemudian banyak mungkin hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menghafal Al-Quran, bahwasanya dia juga akan bisa memberi syafaat kepada kerabat-kerabatnya. Itu adalah salah satu fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Al-Quran. Kemudian poin selanjutnya adalah fadluhu, keutamaan. Maksudnya keutamaan apa? Yang jam' Al-Quran tadi, menghafalkan. Di baris ketiga, di poin ketiga ini mu'allif menuliskan wa idza ba'atha ba'than ja'ala imamahum fi salatihim aktsaruhum qira'atan lil Qur'an. Salah satu fadilah atau keutamaan penghafal Al-Quran adalah dia lebih berhak menjadi imam ketimbang yang lainnya. Ketika kita memilih imam sholat, siapa yang berhak dimajukan duluan Pak? Yang paling banyak, yang paling baik, yang paling banyak Al-Quran atau yang paling tua Pak? Yang paling banyak dan baik. Yang paling tua ada bisa. Yang paling banyak hafalannya dan paling tua. Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya. Walaupun misalkan ada anak muda yang hafalan sudah 30 juz misalkan, dengan ada syekh yang sudah tua tapi hafalnya 28 juz misalkan. Mana yang lebih didahulukan? Yang muda. Yang lebih banyak. Tapi kalau di sini lihat yang tuanya, coba aja. Di sini apa? Di Indonesia. Kan dia tahu, Di nggak tahu sini juga. apa dia. Pasti orang tua. Oh pasti ya. Kalau misalkan jika seandainya semuanya di sini menghafal Al-Quran, mana yang didahulukan? Paham sunnah. Ya, kemudian derajat dimajukan paling tua itu nomor sekian Pak. Ya, nanti bisa dibawakan hadisnya insyaallah taala di pertemuan Cuma selanjutnya. realitanya. Tapi kalau Nggak masalah. yang tua, yang tua. Bacaannya cepat. Kemudian poin pembahasan selanjutnya di dalam bab ini adalah
Saya singkat aja karena tinggal 5 atau 10 menit. Di sini mu'alif menuliskan ada beberapa marahil ataupun generasi bagaimana menghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, bagaimana menghafal Al-Quran di zaman tabi'in atau sahabat bagaimana, dan zaman menghafal Al-Quran di zaman tabi'in bagaimana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW adalah menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan. Dari mana beliau menghafal, Pak? Siapa yang membacakan Al-Quran kepada beliau? Malaikat Jibril. Jibril atau Allah langsung? Malaikat Jibril. Oke. Di halaman 74 di paragraf paling akhir, waqad hafidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an kullaha wa hafidhahu ashabahu wa kana Jibril yu'alihu iyyahu fi kulli 'amin marrah. Di sini mu'alif menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Wa hafidhahu ashabahu, dan para sahabat pun menghafalkannya. Wa kana Jibril yu'alimuhu iyyahu fi kulli 'amin marrah. Dahulu Jibril alaihissalam membacakan kepada Nabi SAW setiap tahun itu sekali. Jadi ketika fatrah nuzul, fatrah turunnya Al-Quran, kan Al-Quran itu nggak semua turun di satu malam. Sepakat ya, Pak? Atau ada yang bertahap atau semua 30 juz langsung satu malam, Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu Al-Quran 30 juz atau satu ayat, Pak? Bertahap. Tawatur. Kemudian ketika fatrah nuzul selesai, Jibril alaihissalam yu'alimuhu iyyah, membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW sekali setahun Nabi Muhammad SAW murajaah sama Jibril setahun. Kemudian fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, makanya Allah istimewakan bulan Ramadan dengan syahrul Quran. Kemudian wa'aradahu iyyahu fil 'amil ladzi tuwfiya fihi marratain. Kemudian di akhir tahun Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya, Nabi Muhammad SAW murajaah sama Jibril 2 kali, khusus di tahun terakhir. Akan tetapi di tahun-tahun sebelumnya sekali setahun. Akan tetapi di akhir tahun Nabi SAW menjelang wafat, beliau Jibril alaihissalam membacakan kepada Nabi SAW dua kali. Hadis Aisyah radhiyallahu anha SAW qala inna Jibril kana yu'aridu al-Qur'an kulla sanatin marrah wa innahu 'arada lil-'am marratain wa la arahu illa hadha ajali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepadaku setiap tahun itu sekali. Akan tetapi pada tahun ini, Nabi SAW mengatakan pada tahun ini beliau Jibril alaihissalam membacakan kepadaku 2 kali. Dan ini saya tidak melihat kecuali tanda dekat ajalku. Itu kata Nabi SAW. Kemudian bagaimana para sahabat menghafalkan Al-Quran? Pastinya banyak sahabat Nabi SAW yang menghafalkan Al-Quran, apalagi sahabat-sahabat yang terdekat dari Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semuanya adalah menghafalkan Al-Quran dengan cara apa? Musyafahah, talaqi Al-Quran dari Rasulullah SAW langsung ataupun dari sahabat lainnya. Kemudian yang terakhir adalah hifdzut tabi'in. Bagaimana para tabi'in menghafalkannya. Oh ya, sebelumnya di zaman sahabat Nabi SAW juga sudah mulai penulisan Al-Quran. Jadi ketika Nabi SAW sudah wafat, itu kan sudah terputus wahyu. Akan tetapi kaum muslimin terus bertambah dengan bertambahnya wilayah kaum muslimin melalui futuhat, melalui pembebasan negeri di sekeliling Jazirah Arab, mulai dari Syam, kemudian Mesir, kemudian wilayah-wilayah lainnya. Semakin luas kawasan kaum muslimin atau negeri kaum muslimin, semakin banyak pula orang-orang masuk ke dalam Islam dari selain Arab, dan mereka tidak mengerti bahasa Arab. Makanya di sini para sahabat menginisiasi
penulisan Al-Quran dimulai dari zaman Abu Bakar, nantinya Umar, kemudian disempurnakan di zaman Utsman radhiyallahu anhu, dan insya Allah ini akan kita bahas di pembahasan tentang Kitabatul Al-Quran wa Tadwinuhu. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.